Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin fid dini dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'du. Bapak Ibu azanallahu wa iyyakum, seperti biasa sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada kesempatan kita kali ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insya Allah Ta'ala diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, tentu saja dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan atau menunaikan sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama. Dan ini sebagaimana perintah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu yang dimaksudkan di sini yang wajib untuk kita tuntut, sering kita ulang-ulangi, adalah ilmu yang dengannya agama kita ini menjadi tegak. Ilmu yang dengannya seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita laksanakan dan bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, seperti kewajiban mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban menunaikan sholat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban kita yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu azanallahu wa iyyakum, tentu saja tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau telah menuntut umatnya, beliau telah menuntut kita semua dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak Ibu azanallahu wa iyyakum, ketika kita berbicara tentang
dampak buruk atau dampak negatif dosa terhadap kehidupan seseorang, terhadap kehidupan seorang hamba, terhadap kehidupan kita semua, saya, Bapak Ibu semuanya, maka dampak buruk ini akan merembet kemana-mana, ya, akan masuk kemana-mana. Bahkan tidak berlebihan kalau kita katakan, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, yang masuk ke seluruh lini kehidupan kita. Dampak buruk dosa ini, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, bisa merusak hati kita, ya, bisa merusak hati kita, bisa merusak badan kita, serta bisa merusak kehidupan dunia dan akhirat kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman kepada hari kemudian, paling takut terhadap dosa, ya, paling takut terhadap efek dosa, paling takut terhadap dampak dosa, ya, karena efek negatif atau dampak negatif daripada dosa ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ia pernah menggambarkan, ya, atau memberikan gambaran kepada kita bagaimana seorang mukmin menyikapi, ya, atau menghadapi dosa, ya, dan bagaimana seorang fajir, seorang munafik, seorang yang sudah terbiasa dengan dosa menghadapi dosa. Ya, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'mina, ya, sesungguhnya seorang mukmin itu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yara dzunuba, dia akan melihat dosa tersebut, ka'annahu qa'idun tahta jabal, seolah-olah dia duduk di bawah sebuah gunung. Ya, jadi seorang mukmin itu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang melihat dosa, memandang dosa tersebut, ya, seolah-olah dia sedang duduk di bawah sebuah gunung. Kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya khafu an yaqa'a alaihi, dia khawatir, mukmin tersebut khawatir, ya, gunung tersebut akan menimpa dirinya. Ya, kalau kita misalnya, ya, duduk di, taruhlah yang jelas, ya, kalau kita analoginya kita, ya, kita misalnya duduk di sebuah bangunan yang kita tahu bangunan ini kena angin kencang sedikit rubuh. Ya, kita tahu gitu. Mungkin pernah kebakaran, umurnya sudah puluhan tahun dan pernah kebakaran bangunan ini, sudah nggak ditempati lagi. Kita tahu kalau ada angin kencang sedikit, bangunan ini bisa rubuh. Kira-kira berani nggak kita duduk di bawah gunung tersebut? Di bawah bangunan tersebut, berani nggak? Nggak berani. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau ada hujan badai, itu biasanya kita khawatir parkir motor atau mobil di bawah pohon, ya. Oleh kita tahu kualitas pohon sekarang yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, ya, karbitan semuanya, kena angin dikit patah. Kalau nggak uratnya sekalian tercabut, akarnya tercabut, patah dia. Ya, mukmin itu seperti itu. Ia memandang dosa, melihat dosa seperti itu sikapnya. Ya. Sebaliknya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa innal fajir, ada pun orang yang fajir, ya, orang yang memang kerjanya dosa, dosa dan dosa, maksiat, maksiat demi maksiat, ya, pelaku dosa. Bagaimana sikapnya kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yara dzunubahu kadzuba, dia memandang dosanya itu seperti lalat. Ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, marra ala anfi, ya, seekor lalat yang hinggap ala anfi di hidungnya, ya, faqala bihi hakada, ya, faqala bihi hakada, lalu kemudian dia mengusir lalat tersebut. Ya, jauh nggak perbedaannya, perbandingannya, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, antara orang beriman dengan pelaku dosa, jauh nggak perbandingannya? Jauh. Ya, orang mukmin itu seolah-olah duduk di bawah gunung, dan dia khawatir gunung tersebut akan menimpa dia. Ya, ada pun orang fajir, pelaku dosa, orang munafik, dia memandang dosanya seperti apa? Lalat, hinggap di sini.
Ya, kita biasanya kalau ada lalat di muka kita hinggap, ya baik, ini doang udah selesai. Nggak jadi pikiran gitu loh. Ya, usah lalat deh, nyamuk kayaknya gitu ya, udah selesai. Ya. Nah itu perbandingannya Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Karena orang-orang yang beriman itu tahu ya efek atau dampak buruk daripada dosa ini. Ya, dan ini akan kemana-mana. Oleh karenanya Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, perhatikan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa. Ya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, "Fama yang bagi an yu'lam." Termasuk perkara yang seharusnya diketahui. Saya, Bapak Ibu, semuanya perkara yang harus termasuk yang harus kita ketahui, kata beliau adalah an-dzunuba wal ma'asi tadur. Bahwasanya dosa dan maksiat itu berbahaya. Ya. Ada di antara kita melihat bahaya itu, misalnya mungkin lihat ular kobra di depan mata. Ya, mungkin 99% dari kita kabur. Ya, atau Bapak Ibu diam nangkep itu ular. Kita bukan pawang ular gitu loh. Dan kita tahu ini ular kobra ini berbisa, bahaya, nggak boleh main-main. Ya, salah dikit nyawa taruhannya. Ya, atau misalnya mohon maaf, kita lihat harimau atau singa yang lepas dari kandangnya. Kira-kira bapak-bapak diam nggak? Diam nggak kira-kira? Atau nantangin? Sudah, kali ini mau coba-coba nangkap singa, gimana sih rasanya? Kemarin kan nangkap kambing lepas. Nggak ada yang berani karena tahu itu bahaya gitu loh. Ya, mohon maaf, buaya misalnya. Ya, bukan buaya darat. Kalau buaya darat gampang nangkapnya gitu loh. Ya, buaya beneran yang di sungai itu. Ya, nggak ada yang berani gitu loh. Yang ada orang bilang hati-hati. Di sungai itu banyak buaya gitu loh. Dekat-dekat aja kita nggak berani, apalagi berenang turun, apalagi nangkep, nantangin gitu loh. Turun saja dekat-dekat di pinggir sungai saja kita tidak berani. Ya, perhatikan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, di antara perkara yang harus kita ketahui, an-dzunuba wal ma'asi tadur, bahwasanya maksiat dan dosa-dosa berbahaya. Ya, banyak dampak negatifnya, banyak dampak buruknya terhadap kita dan kehidupan kita, kehidupan dunia kita, kehidupan akhirat kita. Ya, wala budda an nadarra fil qalbi kadarris sumumi fil abdan. Ya, ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan ya bahayanya ya dalam hati kita, di hati kita itu seperti bahaya racun bagi tubuh kita. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, kalau ada di antara kita, mohon maaf ya, yang misalnya minum, mohon maaf ya, racun tikus, membahayakan nggak bagi badan kita? Ya, sangat berbahaya. Kalaupun kata orang kita nggak langsung koin, ya paling tidak ada efeknya di badan kita. Ya, atau misalnya ya seharusnya buat semprot nyamuk, kita teguk gitu loh. Bahaya nggak kira-kira? Ya, kalaupun kita nggak lewat, kalau kata orang itu bisa diopnam berhari-hari. Berbahaya, membahayakan badan kita. Kata beliau rahimahullah ta'ala, demikian pula halnya dengan apa? Dosa. Ya, dosa itu berbahaya bagi hati kita. Kemudian kata beliau, ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Ya, tingkat apa bahayanya itu bertingkat-tingkat. Ya, sesuai dengan kadarnya. Kalau kita minum racun ya sedikit, maka mungkin agak sedikit pengaruhnya terhadap dampak buruknya terhadap badan kita. Tapi semakin banyak yang kita konsumsi, semakin banyak yang kita minum, itu akan semakin berbahaya. Demikian pula halnya dengan dosa, dampak buruknya terhadap hati kita. Semakin banyak dosa yang kita konsumsi, ya maka akan semakin berdampak buruk pula terhadap hati kita. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Kata beliau selanjutnya, ya, apakah ada mudarat di dunia dan di akhirat yang lebih buruk, ya, kecuali disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiat, kata beliau rahimahullah ta'ala.
Kemudian beliau mengatakan, "Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah." Ya, saking dan saking buruknya namanya dosa ini ya. Jadi nggak ada yang membahayakan kita di dunia dan di akhirat itu. Nggak ada yang lebih membahayakan kita di dunia dan di akhirat seperti berbahayanya apa? Dampak buruk daripada dosa. Ya. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah." Kira-kira apa yang membuat menjadi sebab kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, Nabi Adam dan ibunda kita Hawa alaihi wassalam, kira-kira apa yang menjadi sebab mereka keluar dari surga? Apa bapak-bapak? Dosa. Ya, Nabi loh. Nabi dan istri Nabi, bapaknya para nabi lagi. Bahkan bapak kita semua umat manusia. Ya, kita tahu kan keduanya kan tinggal dalam surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taqrabah hadhihi syajarah." Jangan sekali-sekali kalian berdua mendekati pohon ini. Ya, kan sudah dikasih peringatan. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi makan buahnya gitu loh, apalagi diutak-atik gitu loh. Ya, jangan didekati. Allah kan sudah ingatkan, "Fala taqrabah," jangan dekati. Ini kan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita langgar larangan Allah, berarti kita terjatuh kepada apa? Dosa. Ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum? Keduanya pun berhasil digoda oleh syaitan. Ya, yang berlaga sebagai pahlawan, yang berlaga sebagai penasehat ulu kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, akhirnya karena dampak daripada dosa tersebut, apa yang terjadi Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum? Ya, dikeluarkan dari surga. Ya, ketika dikeluarkan dari surga enggak main-main, keduanya dipisahkan. Ya, ada yang mengatakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam turunkan di India. Ya, kemudian ibunda kita Hawa alaihi salatu wassalam diturunkan di mana? Ada yang mengatakan di Jeddah. Lalu kemudian nanti di belakang hari keduanya dipertemukan di mana? Di Arafah. Ya, itulah sebabnya kenapa Arafah, kata para ulama, di antara maknanya kenapa Arafah disebut sebagai Arafah, karena disitulah konon katanya Nabi Adam dan ibunda kita Hawa alaihi wassalam dipertemukan. Ya, karena begitu dipertemukan keduanya saling mengenali, saling mengetahui, maka disebut sebagai Arafah. Dari kata Arafah, Arafah ya'rif, artinya mengetahui, mengenal secara etimologi, artinya seperti itu. Ya, bayangkan ya kalau sekarang naik pesawat enak. Dari India ke Jeddah ya 5 jam, 6 jam. Ya, antum bayangkan, nggak ada lagi manusia di atas dunia pada saat itu, hanya mereka berdua manusia. Ya, kita nggak tahu pada saat itu ada dinosaurus apa enggak gitu loh. Ya, antum bayangkan satu di sana, satu di sini, saling cari mencari, nggak ada manusia lagi, hanya mereka berdua pada saat itu. Ya, nah itu dampak buruk daripada apa? Dosa. Ya, mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, ya, daril ladzati wan na'imi wal bahja was sururi ila daril alam wal ahzani wal masaib. Ya. Jadi apa namanya? Beliau dikeluarkan dari surga, keduanya dikeluarkan dari surga. Ya, yang mana kita tahu ya bahwasanya surga itu penuh dengan kelezatan, ya, kenikmatan, keindahan dan kegembiraan. Itu surga. Ya, cuma ini yang karakter-karakter ini yang berkumpul di surga. Ya, di surga itu apa? Kelezatan, kenikmatan, keindahan dan kegembiraan. Cuma itu yang ada di surga. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Mala ainun ra'at." Di surga itu kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh mata kita sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak yang pernah menyaksikan puncak keindahan di dunia ini, yakinlah surga jauh lebih indah dari itu. Ya, karena kenikmatan surga itu enggak pernah terlihat di dunia ini. Itu saking indahnya. Ya. Puncak kenikmatan di dunia saja belum pernah ada yang merasakan. Itu mungkin orang sudah mabok gitu loh. Ya, padahal nggak minum minuman keras tapi mabok karena saking indahnya.
Wala udhunun sami'at. Surga itu kata Allah Subhanahu wa taala enggak pernah terdengar sebelumnya, keindahannya enggak pernah terdengar sebelumnya oleh telinga. Ya. Bapak-bapak misalnya pernah mendengarkan cerita puncak keindahan di dunia ini. Yakinlah, surga jauh lebih indah dari itu. Karena kata Allah, "Mala udhunun sami'at." Keindahan surga tidak pernah terdengarkan oleh telinga kita. Ya. Wala khatara ala qalbi bashar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga itu tidak pernah terbetik di dalam benak manusia. Silakan Bapak Ibu berhayal yang tentang puncak keindahan di dunia ini. Yakinlah surga jauh lebih indah daripada itu, karena tidak pernah terbesit di dalam sanubari manusia. Itu surga. Ya. Jadi mereka berdua dikeluarkan dari yang sumber kelezatan, kenikmatan, keindahan dan kegembiraan, kemudian menuju ke tempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, musibah. Ya, bumi kan begitu. Ya, mungkin kita lihat ada orang, masya Allah, ya, rumahnya seperti istana. Kita nggak tahu aja betapa musiknya dia harus bayar pajak setiap tahunnya. Ya. Kita hanya lihat bagaimana besar rumahnya ya. Kita nggak tahu betapa musiknya dia bayar pajak setiap tahunnya. Perawatan rumah yang harus dia keluarkan. Mungkin rumah kita karena hanya 5x5 gitu atau lebih sempit dari itu, nggak ada mungkin nyaris tidak ada perawatannya. Itu pun ada perawatannya, belum pembantunya. Ya, lainnya nyapu halaman, lainnya nyapu di dalam, lainnya masak, lain. Ya, kita lihat mungkin orang pakai mobil mewah gitu loh. Kita nggak tahu berapa puluh juta, bahkan ada kendaraan yang pajaknya itu sampai ratusan juta per tahun. Ya, kita lihat yang indah-indahnya saja, tapi kita nggak tahu apa yang dia rasakan. Karena itulah sifatnya dunia. Ya, itulah dunia. Nggak ada di dunia ini, nggak ada abang, nggak ada gembira selamanya, senang selamanya. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, Al-Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya, "Wahai Imam, kapan sih kita istirahat gitu loh?" Ya, mungkin gitu kan. Sholat subuh, lagi indah-indahnya mimpi kita, lagi nyenyaknya tidur kita, harus bangun sholat subuh. Ya, lagi asik-asiknya kita bertransaksi, ya, ada panggilan zuhur, kita datang sholat zuhur. Belum yang lainnya, capek gitu loh. Ya, orang yang sholat sunnah malam, qiyamul lail, capek gitu loh. Bangun jam 2, capek gak? Capek. Ya. Beliau bertanya, "Wahai Imam, kapan kita istirahat?" Ya. Apa kata beliau rahimahullah taala? Kita istirahat ketika sebelah kaki kita sudah menginjakkan kaki di surga. Nah, itu baru istirahat. Ya. Baru istirahat. Ya. Di kubur pun kita nggak istirahat. Siapa bilang kita istirahat? Ya. Pulang dengan tenang di tempat peristirahatnya yang terakhir. Ya, dia tidur dengan tenang. Siapa bilang gitu loh? Iya, kalau di dunia kerjanya amal soleh. Kalau dosanya banyak, dipentungin siang dan malam di dalam kuburan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, subhanallah. Nah, Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum. Ya, kita lanjutkan. Ya, oleh karenanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan doa kepada kita. Ya, ada 2. Ya, dan banyak redaksinya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa berlindung dari maksiat dan dosa. Benar gak? Ya, di antaranya ya ketika kita di tasyahud terakhir, ya, sebelum salam. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu ya, doa sebelum salam di tahiyat terakhir itu mustajab. Momennya di situ. Ya, makanya kita jangan kesel kalau imam kok ini tahiyatnya lama banget, baca apa sih? Perasaan kita cuma terakhir baca salawat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok lama banget gitu loh. Ya, kalau kita minum bisa minum air sampai 3 botol gitu loh. Ini kok lama banget imamnya, kok nggak salam-salam gitu loh. Jangan, imamnya lagi berdoa dan mungkin mengajak Bapak Ibu semuanya juga memperbanyak doa karena di situ momen doa mustajab. Ya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham. Ya Allah, kami berlindung kepadamu minal ma'tham. Ma'tham itu artinya dosa. Ya, wal maghram, dan terlilit hutang. Ya.
Makanya mohon maaf ya, yang masih sering terjatuh kepada dosa dan banyak hutang, baca, jangan tinggalkan doa ini sebelum salat. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Ya Allah, kami berlindung kepadamu terjatuh kepada apa? Maksiat, dosa dan terlilit hutang. Ya, yang pertama. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita doa ketika kita sudah terlanjur melakukan dosa. Ya. Di antaranya apa? Tuntunan Al-Qur'an. Ya, tuntunan Allah Subhanahu wa taala kalau kita telah terjatuh kepada dosa. Ya. Memperbanyak apa? Beristighfar. Seperti yang dibaca oleh ayah dan ibu kita alaihi wassalatu wassalam, Nabi Adam dan Hawa. Ya. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itu kan yang dibaca oleh Nabi Adam dan istrinya alaihi wassalatu wassalam ketika terjatuh kepada dosa. Ya, ketika sudah merasakan dampak buruk daripada dosa tersebut. Ya, dampak buruknya pertama apa waktu itu? Ketika sudah melanggar larangan Allah, memakan buah pohon tersebut. Dampak buruknya yang pertama apa yang mereka rasakan? Nah, iya, pakaian surganya terlepas. Aduh, ini benar kena kita, kena pasar kita ya kalau bahasa gitu. Ya, sudah saat itu mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Jadi kita jangan pasrah gitu loh. Sudah terlanjur berdosa, terlanjur terlanjur basah, nyemplung aja sekalian. Enggak boleh seperti itu. Ya. Itu namanya talbis iblis, itu jebakan iblis yang membisikkan kepada kita, kamu kan sudah terlanjur berdosa. Dosa kamu ini enggak main-main loh. Sudah, cebur aja sekalian. Ya, nyemplung aja sekalian, itu setan. Ya, setan enggak mau kita kembali, setan enggak mau kita bertaubat. Karena dia tahu Allah Maha Pengampun. Ketika kita bertaubat, sebesar apapun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu tahu enggak kejadiannya peristiwa yang dialami oleh Zunnun atau Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, kalau kita bahasakan, beliau itu ngambek. Ya, tahu enggak ngambek? Kenapa ngambek kira-kira? Ya, ini kaumnya bebel. Ngeyel gitu loh. Dikasih tahu nggak mau dengar, didakwahi nggak mau dengar. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Pergi, ya, meninggalkan kaumnya. Nggak benar ini kaum nih. Ya kalau bahasa kita gitu, orang ajar ente semua gitu loh. Udah, mending Anda pergi, nggak boleh dengar ini gitu loh. Pergi beliau. Kemudian naik apa? Naik kapal, naik perahu. Ya. Tapi Bapak Ibu saya tahu ayakum. Allah nggak biarkan. Ya. Wadanna allan naqdira alaihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia pikir kami akan biarkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di atas kapal apa yang terjadi? Ya. Ada badai yang sangat luar biasa, ombak yang sangat luar biasa. Dan kapal perahu over muatan. Ya. Sehingga mau nggak mau harus ada yang dibuang ke laut. Ya, siapa kira-kira yang mau dibuang? Kira-kira kalau kita berada di atas kapal tersebut, mau nggak kita dibuang jadi korban kita? Mau nggak? Nggak mau. Caranya bagaimana? Ya sudah diundi, kan fair kalau diundi. Iya nggak? Kalau diundi kan fair, kita nggak pilih kasih, ya diundi. Setelah diundi ternyata yang keluar namanya siapa? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya. Ini kata kaptennya, wah ini nggak benar. Ulangi lagi deh, ini nggak benar. Masa Nabi Yunus gitu loh? Ya, diulangi lagi, keluar lagi namanya. Sampai kemudian keluar 3 kali. Ya, kata Nabi Yunus, ya sudah, memang saya yang harusnya dikorban. Beliau tahu, ya, beliau tahu bahwa beliau itu ada kesalahannya gitu loh. Ya, singkat cerita beliau pun dilemparkan ke dalam laut. Begitu dilemparkan ke dalam laut, Bapak Ibu azza wa jalla, apa yang terjadi? Ya, di bawah sudah ada ikan raksasa yang langsung menelan beliau, ditelan bulat-bulat, Bapak Ibu azza wa jalla. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala
Ya, nada fil dzulumat. Beliau itu berdoa dalam kegelapan-kegelapan. Ya, kata para ulama, kenapa Allah katakan di sini az-dzulumat, kegelapan-kegelapan? Kenapa enggak dalam kegelapan saja, tapi dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak? Kata para ulama kita, karena pada saat itu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berada dalam 3 kegelapan. Ya, ada yang tahu kegelapan apa saja itu? Ya, yang pertama gelapnya perut ikan. Ya, bisa bayangkan nggak kalau kita ditelan ikan? Berapa luas sih? Kira-kira ya seraksasa-raksasanya ikan itu. Apakah selegah ini musola masjid kita ini di dalam perut ikan? Kan nggak mungkin. Ya, itu kegelapan. Yang pertama. Yang kedua, karena para ulama kita gelapnya lautan. Ya. Kira-kira kalau ikan raksasa, ya, dan kata para ulama kita sampai hari ini ikan itu masih ada. Ya, karena dalam Al-Quran dijelaskan, andai Nabi Yunus tidak termasuk daripada orang yang bertasbih, tidak termasuk daripada orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamanya akan berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya. Kegelapan yang kedua kata para ulama kita adalah dalamnya lautan. Kira-kira kalau ikan raksasa, kira-kira tinggalnya di mana? Di laut dangkal apa di laut dalam? Ya. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Ada namanya Palung Mariana apa? Palung Mariana ya. Iya. Belum ada kayaknya bisa sampai ke sana. Iya. Besi apapun mungkin kalau sampai di situ akan meledak karena saking dahsyatnya tekanan di situ. Ya, dalam ada lautan dalam Bapak Ibu azza ya. Ini kan gelap itu. Ya, yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama kita gelapnya malam. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan samudra, kemudian gelapnya apa? Malam. 3 kegelapan kata para ulama kita. Ya. Bapak Ibu tahu apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dan seharusnya kita yang lagi banyak masalah juga harus baca ini. Ya, ini rahasia ini. Ya, gak banyak orang tahu. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika berada di dalam 3 kegelapan tersebut, fi dzulumat, dalam kegelapan-kegelapan tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ini kan pengakuan. Ya, yang pertama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengakui bahwa kita ini banyak dosa gitu loh. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini juga kan yang dibaca oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, mengakui bahwa kita ini zalim, kita ini banyak dosa, banyak maksiat gitu loh. Dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang menghalangi rezeki kita? Ya, apa yang menghalangi kita tidak bisa beribadah? Apa yang menghalangi sehingga kita tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya satu, dosa. Ya, benar enggak? Ini dampak buruknya nanti seperti itu. Ya. Makanya Bapak Ibu azza wa jalla, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, lalu kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mohon maaf ya, kalau ada di antara kita, saya, Bapak Ibu, lagi dalam masalah, baca perbanyak ini. Nabi Yunus saja 3 kegelapan yang kalau secara logika mustahil akan keluar. Ya, karena ritual amalan yang diamalkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya, saya pribadi Bapak Ibu azza wa jalla, ketika saya tawaf, saya sudah tanda kutip capek berdoa. Kan kadang-kadang kita jenuh ya. Saya hanya baca ini ketika tawaf, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kadang-kadang terbetik di hati minta apa sama Allah gitu. Ketika saya juga seperti itu. Ya, ketika saya lagi tidak berdoa, tidak baca zikir-zikir yang lain, maka yang saya perbanyak apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah kasih. Ya, Allah bikin hati kita menjadi tenang. Ya. Tapi Bapak Ibu azza wa jalla, ya, oleh karenanya Bapak Ibu azza wa jalla, insyaallah taala di kesempatan kita kali ini sedikit ya. Ya, kita akan membahas ya di antara dampak buruk dosa terhadap kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, dampaknya banyak, bukan ada tapi banyak. Ya.
Nah, di antara dampak buruk dosa terhadap hati dan keimanan kita, karena nanti kan akan merembet kemana-mana, hati, ya, kehidupan kita, dunia kita, akhirat kita akan merembet kemana-mana, ya. Nah, di antaranya pengaruh atau dampak buruk dosa terhadap hati dan keimanan kita, ya, hati menjadi gelap dan keras, ya. Hati menjadi apa? Gelap dan keras. Ya, kalau ada di antara kita hatinya buta, hatinya keras, ya, yakinlah penyebabnya dosa. Ya, dosa yang tidak ditaubati. Bapak Ibu azan Allah ya. Nah, ternyata mungkin banyak di antara kita yang belum tahu ya. Setiap dosa yang kita lakukan itu meninggalkan titik hitam pada hati. Ya. Dan jika terus kita berdosa, dosa dan tidak diiringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah nantinya yang akan mengunci mati hati kita. Hati kita akan menjadi karatan. Ya, perhatikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, hadis yang datang dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina", sesungguhnya seorang mukmin itu, ya, bukan berarti seorang mukmin itu tidak pernah terjatuh kepada dosa. Ya, pasti terjatuh kepada dosa. Ya, hanya satu manusia yang maksum. Ya, siapa itu? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, ketika jasad beliau yang mulia dikuburkan, maka saat itu pula yang namanya kemaksuman juga ikut terkuburkan. Enggak ada lagi tuh di belakang hari ada orang namanya maksum, wali Allah dia maksum, enggak ada, bohong itu. Ya. Itu bohong kalau ada yang mengatakan oh itu wali Allah maksum gitu loh, bohong. Ya, enggak ada. Sekaliber Abu Bakar saja, orang kedua terbaik di umat ini, ya, itu tidak terbebas dari yang namanya dosa. Ya, karena ingat, seiring dengan dikuburkannya jasad Nabi kita yang mulia SAW, maka seiring itu pula dikuburkan yang namanya apa? Kemaksuman. Terkubur yang namanya kemaksuman. Sudah selesai. Ya. Kata Nabi kita SAW, "Innal mu'mina", sesungguhnya seorang mukmin itu, "idza aznaba dzanban", apabila terjatuh kepada satu dosa apapun itu. Ya, nanti kita akan kasih analogi ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mukmin itu melakukan satu dosa apapun itu, kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, hati kita hukum asalnya taruhlah sama seperti ini. Itu hukum asalnya hati kita, putih bersih. Ada nggak di antara kita yang dulunya dilahirkan dalam keadaan sudah berdosa? Hah? Nggak ada. Ya. Bahkan kalau ada di antara kita yang meninggal dunia, ada bayi-bayi kita itu, anak-anak kecil kita itu yang meninggal dunia, jelas tempatnya di mana? Tempatnya di mana kira-kira? Di surga. Ya. Karena hukum asalnya hati kita itu seperti ini. Ya. Jadi seperti ini kalau saya gambarkan ya. Nah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila dia melakukan satu dosa apapun itu, kanat nuqtatun sauda fi qalbi, akan dikasih satu titik hitam. Ya, akan dikasih satu titik hitam. Nah, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa in taba, kalau dia bertobat, wa naza'a, dia meninggalkan dosa tersebut, wastaghfara, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbu, maka hatinya kembali mengkilat. Ya. Ada pulpen kita bisa gambarkan ya, ada titik hitam. Begitu dia bertaubat, kemudian dia meninggalkan dosa tersebut, dia memperbanyak beristighfar, kembali lagi ke hukum asalnya, putih lagi seperti ini. Ya. Akan tetapi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, fa in zada, kalau dia terus berbuat dosa, ya, tidak diiringi dengan istighfar, tidak diiringi dengan taubat, dia tidak meninggalkan dosa tersebut. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka akan bertambah titik hitam di dalam hatinya. Tadinya kan satu, ya, tambah lagi jadi dua, tambah lagi seterusnya, sampai kemudian penuh. Ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah penuh dengan titik-titik hitam, maka ya fadzalika ron, yang tadi kita baca pada saat sholat subuh.
Ya, ada namanya Ar-Ron dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang tadi kita baca. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hati mereka telah berkarat. Ya. Kenapa berkarat kira-kira? Ya tadi itu karena enggak dibersihkan. Ibaratnya lah, kita pakai pakaian putih. Taunya make, enggak dicuci. Ya. Kan pakaian putih ini butuh perawatan khusus kan ya. Bukan hanya deterjen, ada yang namanya pemutih gitu loh. Ya, ada yang udah sedikit kasih pemutih. Kalau dikasih pemutih hilang apa enggak? Hilang. Putih lagi gitu loh. Ini enggak dibiarin aja gitu loh. Taunya make, enggak pernah dicuci. Ya, ada noda, ya dia cuma ngasih deterjen misalnya, enggak dikasih misalnya pemutih tambahan. Ya sudah seperti itu. Sampai kemudian kata Nabi kita SAW, kalau dia biarkan terus menerus, dia tidak bertaubat, dia tidak beristighfar, dia tidak meninggalkan dosa tersebut, maka akan hatinya tersebut ada namanya penyakit dalam hatinya, ron itu ada karatan, sudah dikunci mati sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira kalau ada gembok yang siang malam kena hujan, nggak pernah dibuka, kuncinya ditaruh di situ, nggak pernah dicabut, nggak pernah dibuka, kira-kira gimana kira-kira? Ya, karatan, nggak bisa dicabut, nggak bisa digerakin. Seperti itu gambarannya. Makanya ada orang kalau dikasih tahu kebenaran ngeyel. Ya, ibaratnya kalau kayak batu keras, ya kena air, mental itu air sudah, nggak ada yang berbekas. Ya, dinasehati masuk kanan keluar kiri gitu loh. Dinasehati melawan, dinasehati ada aja alasannya. Karena hatinya ini sudah kotor, sudah susah. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, barrona ala qulubihim. Hati-hati mereka telah karatan, ron. Ya, maka yaksimun disebabkan dosa yang mereka lakukan. Ya, ini pengaruhnya Bapak Ibu azan Allah ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu azan Allah ya. Di antara dampak buruk dosa terhadap hati dan keimanan kita adalah bahwasanya ya, dosa ini bisa melemahkan keimanan kita. Ya, dosa ini bisa melemahkan keimanan kita. Ya. Abu Amr Ad-Dani berkata, ya beliau mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu bit-ta'ah. Keimanan itu akan, iman itu Bapak Ibu fluktuatif. Ya. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu fluktuatif. Apa artinya fluktuatif? Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, jadi nggak konstan ya namanya iman itu. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi yang namanya keimanan itu fluktuatif. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid bisa bertambah, wa yanqus bisa ngedrop. Ya. Ya. Nah, kata Abu Amr Ad-Dani rahimahullah, al-imanu yazidu bitta. Keimanan itu bisa naik, ya, bisa melunjak naik karena apa? Ketaatan. Ya, jadi gampang. Kalau kita mau menaikkan kadar keimanan kita, apa yang kita lakukan? Ketaatan. Dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Insya Allah iman naik. Ya. Wayang musbil maksiat, dan keimanan itu akan ngedrop, akan turun, akan lemah karena dampak buruk apa? Maksiat. Ya. Coba deh beda. Kalau kita terus melakukan dosa, beda itu pasti, dan kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasakan pasti semakin hari hati kita ini semakin keras. Ya, pasti semakin hari ya hati kita ini semakin semakin berat untuk menerima nasihat. Ya, makanya kekhawatiran kita kalau kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian kita enggak pernah nangis, kita khawatir jangan-jangan hati kita ini sudah menjadi apa? Keras. Ya. Jangan-jangan naudzubillahi min dzalik, hati kita ini sudah karatan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim wa naudzubillahi min dzalik. Ya. Baik, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, mazhabu ahli sunnah al-muttabi'un lis-salaf as-shalih. Ya. Mazhab ya atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti salaful ummah. Ya. Annal imana yazidu bitta wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ya. Ada salah seorang ulama besar yang namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya. Beliau itu pernah curhat.
Ya, beliau itu pernah curhat. Beliau mengatakan, aku tuh pernah selama 5 bulan, ya, itu nggak pernah tahajud. Ini ulama besar, terkenal, ya, pasti antum sering baca di kitab-kitab para ulama. Beliau mengatakan, aku tuh pernah nggak bisa bangun sholat malam selama 5 bulan lamanya karena satu dosa yang aku lakukan. Bayangkan, ya, segitu dahsyatnya apa? Pengaruh dosa sehingga membuat seorang ulama besar tidak bisa sholat malam selama 5 bulan namanya. Ya. Kemudian beliau menceritakan apa dosa yang aku lakukan gitu loh. Katanya, aku pernah melewati seseorang yang lagi menangis, dia berdoa menangis. Kemudian dia nggak katakan, dia nggak ucapkan, beliau nggak ucapkan. Beliau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dalam hatinya, ini orang riya. Ya, paham kan? Ya, jadi kata ini beliau sendiri menceritakan, ya. Jadi dosa itu yang aku rasakan itu, yang aku lakukan itu, ada seseorang yang berdoa. Orang itu sambil berdoa sambil nangis. Kemudian aku berkata dalam hatiku, dalam hati loh, dia nggak ucapkan. Kalau kayak kita kan diucapkan kemana-mana. Ya, dalam hati beliau mengatakan ini orang riya ini. Ya, itu dosanya kata beliau sehingga aku nggak bisa bangun sholat malam, mengerjakan sholat malam selama berapa? 5 bulan namanya. Ya, tapi Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, karena pembahasan kita ini panjang ya. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ya bagian yang kedua. Ya karena waktunya sudah habis dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, ya silakan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan wa ilma. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi atau Rasulnya, berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Baik, barakallahu fikum. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Silakan Bapak. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan dosa itu kan melahirkan atau menghasilkan azab ya. Menghasilkan apa Pak? Azab. Ya. Saya pernah baca, pernah mendengarkan tausiah tentang azab yang ditimpakan di kehidupan kita di dunia, tidak selalu di akhirat begitu. Betul. Mohon penjelasannya Ustaz, kira-kira apakah azab yang ditimpakan itu kemudian mengurangi dosa-dosa kita di yaumil hisab nanti, dan azab yang seperti apa yang menjadi pengurang? Baik, barakallahu fiik. Bagus pertanyaannya. Jadi yang saya ketahui wallahu taala alam bisawab, ya, ada 2 dosa yang Allah Subhanahu wa taala enggak tunggu sampai kiamat. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang saya ketahui wallahu taala alam bisawab, ada 2 azab yang Allah akan segerakan di dunia kalau pelakunya tidak bertaubat. Ya, ingat ya. Kalau ada seorang hamba melakukan dosa, lalu kemudian dia bertaubat dengan taubat nasuha, dia penuhi syarat-syarat bertaubat. Ya, ada 3 syaratnya kan ya. Kalau berkenaan dengan manusia tanpa 1 syaratnya jadi 4. Ya. Kalau misalnya ada seseorang yang melakukan dosa, lalu kemudian dia bertaubat, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti dia tidak pernah berdosa sebelumnya. Artinya, kalau dia berdosa dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga konsekuensi daripada dosa tersebut, taruhlah kita katakan azabnya juga akan ditiadakan. Paham enggak? Kan logikanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, berarti kalau ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, ya enggak ada konsekuensinya gitu loh. Ya. Maka solusinya apa? Kalau kita berdosa apa? Cepat bertaubat. Udah itu dia. Ya. Jadi biar kita tidak terkena apa? Efeknya gitu loh. Maka ya gercep loh kalau gercep, segera bertaubat. Ya. Kan orang-orang beriman seperti itu kan, sunset gitu. Ya, orang beriman kan seperti itu, bukan berarti tidak pernah berdosa. Karena dalam Al-Qur'an itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Ya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebelumnya kan surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, bergegaslah kalian, ya. Wasari'u ila maghfirah, bergegaslah kalian kepada maghfirah. Maghfirah itu ampunan, ya. Min rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannah, dan surga, ya. Yang luasnya kata Allah Subhanahu wa taala, luas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga tersebut yang luasnya seluas langit dan bumi itu dipersiapkan buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan karakteristik orang yang bertakwa. Setelah itu, ya, Allah tidak katakan bahwasanya orang yang bertakwa itu enggak pernah berdosa sama sekali. Kalau pernah berdosa, sudah dicoret dari orang-orang yang bertakwa. Oh, ini enggak masuk, keluar. Ya, enggak, Allah enggak katakan seperti itu. Bahkan Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahisha, orang yang melakukan perbuatan keji. Fahisha itu dosa yang sifatnya keji, ya, bukan dosa-dosa biasa. Fahisha itu keji, ya. Walladzina idza fa'alu fahisha aw dzalamu anfusahum, atau dia zalimi, atau mereka zalimi diri mereka sendiri. Kita kalau melakukan dosa itu kan namanya menzalimi diri sendiri, ya. Mohon maaf, Nauzubillah, kalau ada misalnya di antara kita yang minum minuman keras, itu artinya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Ya, ada orang misalnya yang meninggalkan sholatnya, itu dia menzalimi dirinya sendiri. Ya, kan kezaliman nanti akan terbagi 3. Ada zalim terhadap haknya Allah, zalim terhadap sesama manusia, zalim terhadap diri sendiri. Ada 3 itu kezaliman. Ya. Taib. Audana anfusahum zakarullah, maka mereka cepat mengingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, lalu kemudian mereka cepat beristighfar atas dosa yang mereka lakukan. Jadi bukan berarti tidak pernah berdosa orang beriman itu, orang bertakwa itu, ya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, ketika terjatuh kepada maksiat dan dosa, dia cepat ingat Allah, dia cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikenakan dirinya apa namanya? Dampak buruknya itu, ya. Karena dia bertaubat, maka konsekuensinya juga dihilangkan. Karena kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dari satu dosa seperti dia tidak pernah melakukan dosa itu sebelumnya. Ya, berarti kan enggak ada juga konsekuensi. Ya. Nah, ada 2 dosa kalau kita tidak bertaubat akan disegerakan tanpa mengurangi azabnya di akhirat kalau dia enggak bertaubat. Ya, saya cerita enggak bertaubat tuh, ya. Ya. Dia misalnya melakukan kedua perkara ini, dosa ini, maka sebelum dia mati pasti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat. Dan kalau dia tidak bertaubat lagi, nanti akan kena pula di akhirat. Apa itu? Yang pertama, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati. Nah, hati-hati. Orang tua kita bentak durhaka. Ya. Kita berkata saja kepada orang tua, itu sudah durhaka namanya, mohon maaf. Ya, itu orang durhaka, orang tuanya dibentak-bentak. Padahal tiap hari kita bilang sama orang tua kita, ya, nak, tolong dong beli gas di warung. Ibu, masa artis Korea disuruh beli gas? Ya, ini durhaka. Durhaka demi Allah, durhaka. Meskipun durhaka itu nantinya bertingkat-tingkat. Ya. Kita makan martabak super lezat. Ibu kita biarkan hanya makan tempe saja. Durhaka. Ya. Walaupun nanti kedurhakaan itu bertingkat-tingkat. Ya. Perhatikan, di antara dosa yang tidak ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama. Yang kedua adalah melampaui batas. Ya, itu pasti dia akan melihat di dunia sebelum melihat nanti di akhirat. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu tahu, pernah di dunia ini, mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada manusia super zalim kepada manusia, sampai dibuat koma bertahun-tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah saya sebutkan namanya. Tahu kan orangnya siapa? Iya. Enggak usah saya spill namanya. Ya, Bapak Ibu tahu lah. Ya, itu sampai koma bertahun-tahun dan kita tidak rasakan dalam komanya itu apa yang dia rasakan. Ya. Itu sebelum dia mati. Belum lagi nanti di akhirat. Di akhirat itu enggak berujung. Satu hari di sana, di sini berapa? 1000 tahun. Ya. Dan azab yang paling ringan di sana sudah pernah kita sampaikan di sini.
Dan itu hanya dirasakan oleh satu orang, yaitu Abu Thalib, pamannya Nabi kita SAW, adalah ketika seseorang dipakaikan alas kaki yang terbuat dari api neraka jahanam. Ketika dia pakai alas kaki tersebut, mendidihlah sampai ke otaknya. Dia menyangka itu adalah azab yang paling berat, padahal kata Rasulullah itu adalah azab yang paling ringan. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi usahakan jangan sampai kita terjatuh kepada kedua ini. Dan kalaupun pernah terjadi, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti ya Nabi kita SAW sudah menegaskan, pasti Allah akan menyegerakan dua azab ini. Durhaka kepada orang tua, kemudian apa? Melampaui batas zalim. Ya, suka menzalimi orang, nipu orang, ini orang, ambil haknya orang, menyakiti orang, hati-hati. Ya, ini pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf. Ada orang yang kalau mencuri itu, ya itu selincah, kancil, ya, atau ibaratnya kalau tupai, selincah tupai kalau dia lewat di atas kabel atau pohon gitu, ya. Tapi kan ada pepatah yang mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga, ya. Bahkan saya pernah melihat, ya, ada maling itu sampai dibakar. Nauzubillah min dzalik. Ini nggak benar, ya, nggak boleh main hakim sendiri, itu nggak boleh. Tapi itu yang terjadi. Ada orang yang digebukin sampai nggak kelihatan muka, nggak berbentuk muka lagi, sampai meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak tahu sudah berapa orang yang dia curi hartanya, ya dia rampas motornya, ya dia ambil dompetnya, handphonenya dan segala macam. Akhir kehidupannya seperti ini. Kalau tidak bertaubat kepada Allah, dia akan rasakan. Ini baru di dunia, ya. Ini baru di dunia. Ini belum di akhirat. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akibatnya di akhirat itu lebih berat lagi. Ya, dan demi Allah, tidak ada di antara kita yang sanggup menahan azab Allah di akhirat walaupun 1 detik. Demi Allah, tidak ada di antara kita yang sanggup untuk menahan. Ya. Nah, Bapak Ibu azza wa jalla, ya. Ada dosa-dosa, ya, yang ada hadnya. Ya, kalau misalnya hukum Islam ditegakkan, ada hadnya. Ya, apa itu di antaranya? Seperti misalnya apa? Mencuri. Ada hadnya di dunia. Apa hadnya? Potong tangan. Ya. Nah, kalau ada pencuri, misalnya ya, kalau hukum Islam ditegakkan, lalu kemudian dia dipotong tangan, maka kalau kata orang, secara otomatis dosanya sudah diampuni. Jadi maksudnya efeknya di dunia, efeknya di akhirat dia tidak akan dapatkan lagi di akhirat, karena sudah ditegakkan had di dunia. Ya, contoh lain misalnya, mohon maaf ya, ini hanya contoh. Berzina kan? Ya, berzina kan terbagi dua. Hadnya terbagi dua. Ya, beda kalau misalnya dia itu jomblo. Ya, berzina statusnya jomblo. Ya, tidak menikah, belum pernah menikah, semacam itulah. Maka itu berbeda. Apa hadnya kalau di dunia? Hadnya di dunia dicambuk 100 kali. Lalu kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu hadnya di dunia. Ya. Nah, beda kalau misalnya statusnya sudah menikah atau sudah pernah menikah. Walaupun duda, kan sudah pernah menikah. Maka hadnya bagaimana? Hadnya dirajam sampai mati, ditanam sampai sedada. Lalu kemudian seluruh kaum muslimin datang untuk melempari. Bukan pakai batu gunung ya, batu gunung atau batu bata gitu, enggak. Batu kecil-kecil kerikil, sedang kemudian dilempar sampai mati. Ya. Nah, kalau ada orang yang seperti ini sudah selesai di dunia, maka dia tidak akan merasakan, ya, efeknya atau azabnya nanti di akhirat. Seperti itu, Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi intinya di sini, saya, Bapak Ibu, tidak ada yang terbebas dari maksiat. Kata Nabi kita SAW, ya, kullu bani Adam khata. Seluruh bani Adam itu khata, pendosa. Bukan melakukan dosa lagi, pendosa. Kan beda ya, melakukan dosa dengan pendosa. Mana yang lebih besar ininya? Mana yang lebih suhu gitu loh. Kata orang, mana yang lebih suhu? Melakukan dosa atau pendosa? Ya, pendosa suhunya ini. Ya, kalau melakukan dosa mungkin cupu gitu loh kalau kata anak-anak sekarang. Ya, dia melakukan dosa sekali. Ini pendosa, artinya apa? Dosa dan dosa. Rasulullah mempergunakan bahasa hiperbola, khatta. Dalam bahasa Arab disebut mubalaghah, hiperbola kalau dalam bahasa kita. Ya. Jadi kerjanya itu dosa dan dosa. Hari ini dosa, besok dosa lagi. Besok dosa lagi. Itu kita. Ya, kata Nabi kita sallallahu, kullu bani Adam khatta. Setiap anak Adam itu khatta, pendosa. Ya, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik pendosa kata Nabi kita sallallahu at-tawwabun,
adalah pendosa yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya, jadi kalau kita mau tahu, Allah itu sangat cinta terhadap orang-orang yang bertaubat. Dalam Al-Qur'an kan dijelaskan, di antara manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Allah katakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Cinta Allah terhadap orang-orang yang bertaubat. Saya tanya sama bapak-bapak, orang yang bertaubat itu melakukan dosa atau tidak melakukan dosa? Ya, melakukan dosa. Kenapa dia bertaubat? Karena dia tahu dosanya banyak gitu loh. Ya, dan ini diantara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kasih gambaran. Ya, kita lagi di tengah padang pasir. Ya. Kita lagi di tengah padang pasir, nggak ada signal, nggak ada listrik, nggak ada air. Ya. Kemudian kita pakai kendaraan, kita tidur, keluar tidur di bawah pohon. Begitu bangun, kendaraan kita ada yang curi. Di situ semua handphone kita, dompet kita, air minum kita, makanan kita. Nggak ada manusia sama sekali. Sedih nggak kira-kira? Galau nggak kira-kira kita? Ya, galau. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba kendaraan itu dikembalikan. Bahagia nggak kita kira-kira? Wah, bahagia banget. Allah lebih bahagia dari itu. Digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang hamba yang berdosa, lalu kemudian dia bertaubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih bahagia daripada seseorang yang dalam perjalanannya kehilangan semua hartanya, semua bekalnya, lalu kemudian dikembalikan lagi. Yang itu gambarannya. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka tugas kita, yang PR kita adalah senantiasa memperbanyak apa? Bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kita kan jelaskannya, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu kata ibunda kita Aisyah, ya, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, Allah kan sudah, engkau kan adalah orang yang Allah sudah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya dosa-dosa kecil. Ya, kan dosa besar. Karena Nabi Muhammad itu SAW terbebas dari apa? Dosa besar. Itu pengertian definisi daripada maksum. Ya, tapi kalau dosa-dosa kecil enggak. Cuma kalau Rasulullah setelah melakukan dosa kecil ditegur sudah selesai, enggak bakal ngulangi lagi. Beda sama kita. Ya, berulang terus. Ya, lihat sekali, astagfirullah. Lihat lagi, astagfirullah. Itu kita. Ya, Nabi Muhammad enggak. Kalau sudah ditegur selesai. Ya. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala, ya Rasulullah, bukankah engkau, ya, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar dalam sehari berapa? Di satu riwayat dikatakan lebih dari 70 kali. Di satu riwayat dikatakan dalam sehari itu Rasulullah beristighfar berapa kali? 100 kali. Kalau orang sekali berini, manusia terbaik yang pernah ada di planet ini, bukan manusia terbaik saja, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan di alam semesta ini, Nabi kita Nabi Muhammad SAW beristighfar dalam sehari tidak kurang dari 70 kali atau 100 kali beliau dalam sehari semalam beristighfar. Bagaimana dengan kita yang kerjanya setiap hari dosa dan dosa? Ya, makanya perbanyak. Lagi nyetir, astagfirullah, ya, lagi makan, beristighfar. Kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah kalian beristighfar di meja-meja makan kalian, di tempat-tempat tidur kalian, di pasar-pasar kalian, karena kita tidak tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada kita. Ya, seperti itu. Allah taala a'lam bissawab. Cukup Pak Budi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan wa ilma. Ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Ya, semua yang salah dan yang keliru itu murni dari syaitan dan dari lemahnya ilmu dan dari kami pribadi. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nahtadi bi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.